Halo semua, terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah bersedia hadir pada kesempatan kita kali ini. Saya Anak Agung Adi Wirya Putra dan hari ini Minggu 17 September 2023 kita kehadiran seorang tamu spesial dari Australia yaitu Kak Iputu Krisna Kumbara ST. Halo Kak, Halo, jadi saya jangan panggilnya ngomong, Kak, iya, Kak jangan Krisna ngomong atau dari Kak Australia Kumbara? dong. Ini dari Bali ini, asli Oh dari Bali. Bali. Maksudnya Zoom online-nya live dari Australia Oke. langsung. Ini saya manggilnya Kak Krisna atau Kak Uumbara nih atau ada panggilan spesial lagi? Nah, jadi kalau kalau aku dengan beberapa apa kalau Hmm. aku membranding diriku kalau dengan orang Bali itu Kuum. Uum Kenapa? berarti. Karena nama Krishna itu pasaran kan. Oh, Tapi sekarang karena aku udah di Australia dan hmm. eh, nampaknya lebih mudah kalau orang-orang tuh manggil aku Krishna or in short Chris kayak gitu. Oke, Kayak kalau aku kenalan oke. sama bule itu my name is Chris gitu. My name is Oh, Chris. ya ya siap siap. Jadi bebas mau panggil Kuum, Bebas. Krisna, Ah, Kris, ya. atau berarti saya panggil dalam mode Australia aja ya. Berarti Kak Waduh, jangan, Krisna ya tak panggil ya. jangan, jangan, jangan. Itu khusus khusus orang bule aja. Oke. Berarti siapa nih Kak Kak Uum Kuum, berarti? Kuum aja Uum. ya. Oke. Siap siap. Gimana nih kabarnya Kak Uum sekarang nih? Ya, Angayu Bagil, Ah, baik. Karena keren. juga di sini udah mulai musim panas, guys. Oke, Jadi musim. Hmm. dari awal aku datang tanggal 28 Agustus, Hmm. itu dinginnya minta ampun. Udah Oke, 2 minggu lebih lah. ya, ya. Tapi mulai kemarin, Hmm. persis mulai kemarin itu udah hangat. Udah Udah tiga puluh mulai. satu derajat lah. Menyentuh angka 30. Wah, Oh, 30. keren Iya, sih. mana? Nah, Kak Uum ini di Australia, Australia bagian mana, Kak? Oh ya, kalau aku di Sydney, Di Sydney. ya di kampusnya ini University of New South Wales. Oke, Sydney itu berarti di bagian Tenggara ya, kalau nggak salah ya? Eh, Ten Utara Timur Laut, Timur Tenggara. Ya, betul, iya, oke, Tenggara. Tenggara Dan ya. Berarti dekat waktunya kalau dengan WIB itu 3 jam, 3 ya jam ya, dengan WITA 2 jam. 2 jam. Berarti dekat Tasmania ya, berarti ya? Iya, ya. Ada, Ke oke. selatan dikit Tasmania. Selatan dikit Tasmania ya, siap-siap. Nah, sebelumnya nih, Kak Uum, sebelum kita diskusi kali ini, kan kita hari ini ingin membahas terkait dengan pengalaman Kak Uum sebagai award di LPDP yang sekarang sudah kuliah di University of New South Wales, Australia, berarti Kak ya. Nah, Ya. sebelumnya bisa tolong perkenalan diri dulu Kak, kepada teman-teman semua Kak. Hmm. Oke, thank you Gung atas Ya, kesempatannya ya. Halo siap. teman-teman semua, kenalin aku Kuum. Dan sekarang ini aku sedang lanjutin kuliah master, tepatnya Master of Engineering Science di University of New South Wales, Australia. Dan program yang aku ambil itu master di bidang nuclear engineering. Oke, ya. Nah, dan kenapa aku ngambil hal itu? Kenapa aku ngambil prodi itu? Karena kebetulan aku S1-nya juga di Nuclear Engineering di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya, dan istilahnya aku masih tertarik lah untuk belajar lebih dalam lagi terkait nuclear engineering itu sendiri. Nuklir, oke. Itu singkatnya. Ya, nuklir ya mainannya ya. Di saat orang lain tuh yang mungkin ngambilnya hukum, habis itu dokter, ya komputer, ini di luar, mungkin kayak di luar kapasitas otak-otak anak-anak kayak nuklir mainannya. Waduh, luar nalar ini. Nah, berarti terkait dengan hobi nih, Kak. Kan tadi Kak Uum bilang sekarang sedang lanjut lagi S2 di teknik nuklir, sedangkan S1-nya sudah nuklir lagi, sudah nuklir juga. Nah, terkait hobi, apakah Kak Uum nih ada hobinya itu nyerempet-nyerempet ke mungkin kimia atau ya sekedar nyoba-nyoba atau di lab gitu. Gimana hobinya Kak Uum sebenarnya nih, Kak? Sebenarnya kalau hobi ya, hobi secara casual, secara Ya. santai. Dulu nih, hobiku Hmm. menggambar. Gambar, Ya, oke. habis itu sering bikin desain segala macam gitu juga. Tapi akhir-akhir ini mulai dari skripsian lah, skripsian habis itu nggak ada waktu, akhirnya coba beralih ke hobi baru yang
dalam Mm-mm. tanda kutip lebih santai, Ya, yaitu membaca buku. oke, oke. Tapi kalau untuk hobi yang nyerempet-nyerempet banget sih, kayak hitung-hitungan gitu, Mm. enggak ya, karena kan hobi sendiri itu sebagai suatu media untuk kabur dari Oke. penatan kita, kayak gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, tapi ya jadi tidak ada yang hobi yang nyerempet. Tapi kalau dulu sih sempat punya rasa apa ya, bukan cuma dulu sih, sampai sekarang ya, punya rasa eh, ketertarikan Oke. untuk mengajar. Jadi Mm-mm. untuk Iya. ngajar, untuk sharing session juga kayak gitu. Aku Iya. punya ketertarikan dalam Mm-mm. hal itu. Oke, iya. Dulu sempat jadi asisten laboratorium juga, jadi asisten penelitian dosen juga. Dan sekarang ya, makanya aku senang banget kalau misalnya dikasih kesempatan ngobrol kayak gini, Iya. sharing session. Kalau bahasa Inggrisnya itu pay it forward lah, kayak aku pengen nerusin informasiku ini ke orang-orang lain, halayak umum, Iya. baik dari media apapun kayak gitu. Oke, baik. Nah, mungkin kita sebelum nyerempet ke S2-nya nih, Kak. Mungkin Kak Uum berkenan untuk sharing sedikit terkait dengan S1-nya. Dulu kan di Teknik Nuklir UGM berarti, Kak, ya, di Fakultas Tekniknya. Nah, itu kok dulu bisa waktu dari SMA ke S1 itu terpikirkan ingin ngambil nuklir gitu, Kak. Gimana dulu gininya, Kak? Alasannya, Ya, motivasinya. ya sebenarnya motivasi sederhananya ya, satu motivasi sederhananya karena aku pengen ambil jurusan yang anti mainstream, udah Oke, gitu. iya. Jadi kayak kedokteran udah Hmm, banyak, iya. mesti teknik-teknik lainnya udah banyak juga. Akuntansi sosum bukan ranah saya gitu kan. Iya. Di situ ya udah akhirnya dulu tuh pilihan pertamaku ini FTTM ITB, pilihan pertamaku, Oke, oke. ya, tambang dan minyak gitu kan. Habis Ya. itu udah, dulu tuh aku belajar SBM tuh dari kelas 12 semester 1. Hmm, Itu udah drilling soal SBM lah gitu kan. oke. Habis itu selama satu semester itu, dari ya kelas 12 semester 1 dari awal sampai akhir semester tuh belajar, dan dengan mindset aku pengen kuliah di ITB gitu. Oke, ITB ya. Pergantian semester, pergantian tahun kan, kayak Ya, tahun ganjil, tahun genap, sorry semester genap. Nah, semester kenapa? habis itu aku mikir kayak eh kayaknya susah deh ITB gitu, kayak mulai down lah gitu, mulai down. Habis itu Iya, coba cari alternatif lain gitu. Ternyata ketemu deh ada teknik nuklir gitu, kayak aku iya. lihat di websitenya Zenius. Wah, ada teknik nuklir nih gitu. Terus aku cari perdalam lagi, dan alasan kenapa aku milih FTTM di awal karena kan aku pengen berkecimpung di bidang energi. Oke, ya. Dan nuklir ini kan juga energi gitu. Jadi kayak Betul, ya betul. tidak terlalu lintas minat, apa sih, kayak minatku tetap sama-sama di energi kayak gitu Energi. lah. Oke. Cuman beda jurusan aja, Hmm, cuma beda prodi. iya. Ya udah, akhirnya aku pada akhirnya menetapkan diri, udah deh fix deh, Hmm, uh, Fakultas Teknik UGM Teknik Nuklir gitu. Karena ya yang pertama anti mainstream, lalu yang kedua uh, idealismenya ya, oke. idealismeku itu Harus energi teknologi gitu. nuklir, energi Oh iya. nuklir tuh pasti bakal Hmm, dipakai di masa betul, depan betul. pasti. Betul. Pasti, pasti. Ya. Tapi kalau uh, yang minyak dan lain-lain itu mungkin akan mulai berkurang lah kayak gitu. Hmm, ya. Bukan bukan berarti habis, tapi berkurang gitu ya. Bang, ya, oke. Jadi trennya itu kalau minyak itu berkurang, kalau nuklir itu meningkat. Nah, jadi aku ngambil yang meningkat gitu, yang Oke, trennya baru meningkat. ya. Hmm, iya, iya. Ya, kayak gitu. Habis itu udah deh akhirnya SNM aku milih teknik nuklir nggak lolos. Hmm, SBM aku milih teknik nuklir, lolos akhirnya oke. via SBM. Waktu itu PSBM. masih SBM ya teman-teman namanya. Ya. Kalau Kalau saya sekarang udah ya namanya ganti-ganti apa sih? udah ganti ya, ya, ya. SNBP. Ya, Heeh. Udah bukan ranah kita lagi lah sekarang. udah Ini nggak angkatan ngikutin lagi. S1 ya. Iya, iya, iya. Nah, berarti eh tadi S1-nya kau ngambil nuklir itu berarti karena memang minatnya di energi gitu Kak ya. Tapi karena nuklir itu menurut kau akan meningkat penggunaannya nanti ketimbang energi fosil, berarti kau karena motivasi itu menempuh teknik nuklir S1 dan juga tentunya S2 ini. Nah, terkait dengan jalur masuk di University of New South Wales Australia nih Kak. Dulu kau lewat jalur apa Kak? Masuknya ke sana Kak? Oh, aku kemarin itu. Jadi kalau di luar negeri ini ya, aku nggak tahu apakah modelannya sama kayak ada
SBM, SNM Iya. gitu, Oke. apalagi untuk S2 ya. Jadi kalau aku kemarin jalur normal aja sih, dalam artian kayak cuma ngasih berkas aja, Hmm. ngasih berkas lengkap, habis itu nggak ada tes, nggak ada wawancara, Oh, langsung deh keterima gitu. oke. Berarti di Australia ini, khususnya di University of New South Wales ini, berarti KUM hanya mengirimkan berkas sesuai yang mereka minta itu aja ya berarti ya? Oke, Benar, oke. ya. Nah, mm, Berkasnya menarik. itu meliputi CV, Ya, CV. paspor, Mm, CV, paspor, IELTS, transkrip nilai sama ijazah. Udah itu aja. jasa, oke. Berarti yang bisa dibilang paling menantang itu di IELTS-nya itu ya berarti ya, saat mau pendaftarannya ya. Dan CV, CV, dan oh, CV. benar. CV, ya, ya, ya. Itu apakah diminta ada pengalaman kerja atau pengalaman organisasi gitu Kak sama kampusnya? Diminta sih nggak ada ya. Cuman alangkah baiknya kalau ada Ya, gitu. dicantumin. Oke, Mm-mm. oke, oke. Baik, baik. Terkait dengan LPDP nih Kak. Nah, berarti Kak Um kan dulu daftar di apa namanya University of New South Wales ini berarti lewat jalur pengiriman berkas. Setelah itu terkait dengan pembiayaan berarti melalui LPDP gitu berarti Kak ya. Iya, maksudnya Oke. kalau registration fee itu nggak ada Oh, nggak ada. registration fee. Untuk daftar tuh nggak ada biayanya. Oke, oke, oke. Nah, terkait dengan LPDP-nya nih Kak, berarti Kak Um harus sudah memegang LOE dulu baru mengajukan LPDP atau pendaftarannya melalui LPDP itu ke kampus ini, Kak? Oh, nah jadi kalau LPDP sendiri dia Ya, ada dua, dua, dua jalur lah bisa aku ya, bilang ya. Jalur dengan LOA ya, atau dengan tanpa LOA. oh, LOA itu Letter of Acceptance atau ya. surat penerimaan. Nah, kemarin dan apa bedanya kedua jalur ini di LPDP? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya LOA, teman-teman bisa langsung daftar LPDP dan melewati satu tahapan yang namanya tes bakat skolastik atau Oke, bahasa bahasa umumnya itu tes IQ lah gitu. ya, ya. TPA, TPA, ya. tes potensi akademik. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum punya LOE, teman-teman bisa lewat jalur non LOE, terserah bebas. Nanti nanti kayak istilahnya kayak SBM gitu loh teman-teman. Jadi kita disuruh nyantumin 3 pilihan, nah kayak gitu. Kalau belum punya LOE, nah nanti Ya. setelah itu teman-teman harus ikut tes yang namanya tes bakat skolastik atau TPA itu sendiri gitu. Oke. Jadi alangkah baiknya kalau saranku sih teman-teman nyari dulu LOE, Mm. baru daftar LPDP sehingga teman-teman nggak perlu repot-repot belajar tes Ya. IQ gitu, tes TPA gitu. Oke, Tapi kalau oke. aku pribadi kemarin itu jalur non LOE karena pada saat penutupan pendaftaran LPDP itu aku belum punya LOE untuk dilampirkan dari Mm. kampus manapun. Oke. Tutup pendaftaran itu tanggal 25 Februari 2023 kemarin batch batch aku 25 Februari. Nah, apesnya, bukan apes sih, kayak Mm. kurang apa eh, tidak tepatnya. Nah, Ya, jadi ya. di tanggal 27, 2 hari setelahnya, itu aku tiba-tiba nerima LOE dari UNSW kayak gitu. Oke. Jadi, anjir ini telat sih. Coba aja kalau datangnya lebih awal gitu. Ya, maksudnya di satu sisi bersyukur pasti ya. Ya, Tapi di satu sisi kayak, wah coba aja nih datang lebih awal gitu. ya, ya. Dan kalau misalnya eh, apa skenario-nya seperti itu ya teman-teman nggak bisa ngelampirin gitu kayak Ya. bentar dulu LPDP, aku mau ngelampirin LOE nih nggak bisa, teman-teman harus tetap ikut tes Oh, IQ, karena sudah tes terlanjur substansi daftar ya. itu gitu. Iya, Oke, iya, iya, iya. kayak gitu. Mm. Nah, terkait dengan proses seleksi LPDP antara kampus luar negeri sama di Indonesia berarti sama aja Kak ya? Atau ada perbedaan Kak? Sama 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 aja. sama semua, Oke. passing grade-nya pun sama. Hmm. Yang membedakan passing grades seingatku, Hmm. tapi ini teman-teman jangan dijadiin acuan ya. Ya, ya. Teman-teman kalau misalnya mendengar informasi apapun terkait LPDP di YouTube dari orang lain ataupun dari kakak tingkat, teman-teman harus selalu cross-check dengan buku panduan. Ya. Karena buku panduan itu sifatnya sangat-sangat fleksibel, sifatnya sangat-sangat
dinamis ya. Jadi tiap tahun tuh bisa berubah ketentuannya gitu. Iya, iya, Ini aku cerita berdasarkan pengalamanku aja gitu. Nah, kalau dulu itu passing grade dalam negeri luar negeri untuk tes bakat skolastiknya selalu sama. iya. Sama ya, sama. Tapi yang membedakan passing grade itu cuma buat orang-orang yang mendaftar di beda program. Dalam artian, kalau aku program reguler nih, nanti ada program afirmasi, ada program TNI Polri, jalur TNI Polri. Nah, jadi kalau beda beda jalur, ya beda tipe beasiswa itu beda passing grade. Tapi kalau misalnya tujuannya dalam negeri atau luar negeri itu sama passing grade-nya gitu. Oke, oke, oke. Berarti antara jalur LPDP Universitas Luar Negeri dan Indonesia bisa dibilang sama ya, tapi mungkin Passing grade-nya. proses pencarian LOA-nya yang di luar negeri, Ya. LOA sebenarnya sama aja ya. Kalau di Indonesia juga nyari LOA juga ya, kalau misalkan mau jalur LOA ya. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah, terkait dengan eh, motivasi KUUM nih dulu ngambil di S2. Berarti kalau bisa dibilang S2 teknik nuklir juga ya di Australia ini ya. Oke, S2 Betul. teknik nuklirnya ini di Australia itu motivasinya dulu apakah apa karena sama seperti yang saat S1 tadi ingin tetap berkiprah di energi atau ada motivasi lain dan kira-kira ke depannya nih Kak Uum planningnya bagaimana Kak terkait dengan saya habis dari Australia nih saya mau kerja di Australia deh atau mau balik ke Indonesia mungkin mendirikan startup atau mungkin bekerja di apa namanya PLN atau bagaimana Kak kira-kira? Mm-mm. Ya, jadi eh, kalau aku coba cerita dari awal ya, Ya, kenapa aku bisa ngambil S2 nih? S2-nya dulu ya. S2 dulu Kenapa oke. aku ngambil S2? Karena ya karena aku dapatnya di sini. Karena ini ceritanya aku tuh daftar semuanya, Gung. Aku daftar kerja iya, sekolah iya, beasiswa iya. Oke. Semua aku daftar. Tebar jaring lah kalau bahasaku. Ya. Tebar jaring. Tapi kalau untuk yang kerjaan itu gagal terus. Habis itu juga kayak ada beberapa, aku udah sempet nih sampai tahap wawancara. Habis itu tiba-tiba pewawancaranya tuh nanyain, kamu ikut LPDP nggak? Kayak gitu. Ikut sih, saya ikut sih gitu. Kayak Ya. tiba-tiba aja dia nanya gitu. Nah, mungkin itu menjadi red flag buat mereka karena eh, aku pastinya itu berarti kayak aku kan fokusnya ke pendidikan kayak gitu. Kayak Ya. dia nggak mau nerima orang yang oke saya terima kamu tapi tiba-tiba kamu lolos LPDP gimana kayak gitu. Oke. Ya, jadi jadi kalau untuk pekerjaan mayoritas aku ditolak. Mm. Malah nggak ada yang nerima lagi makanya kayak aku nggak kerja gitu kan. Iya. Habis itu daftar daftar kampus dan dulu itu ada dua pilihanku. Yang pertama ke Prancis, Ya. yang kedua ke Australia kayak gitu. Oke. Nah dulu tuh kampus yang pertama kali aku daftarin tuh kampus Prancis. Mm. Baru aku daftar kampus Australia tapi yang memang ngeluarin LOE-nya pertama itu ya kampus Australia ini UNSW Oke. ini Ya. kayak gitu. Nah, makanya kayak ya udah deh, memang kayaknya rezekiku ke sini gitu. Mm. Tapi Ya. kalau dulu dulu aku mikir ke Perancis ya karena memang Perancis tuh jadi salah satu kiblatnya lah kalau Ya. eh, ngomongin teknologi nuklir gitu. Oke. Oke. Nah, kalau Australia bagaimana? Australia ini dia tidak ada reaktor nuklir by the way. Mm. Jadi istilahnya I cannot get practical experience lah di sini Ya. eh, untuk mengoperasikan reaktor nuklir. Tapi yang bagusnya di sini adalah semangat semangat research, arah researchnya itu aku acungi jempol sih di sini. Bekas setelah aku baca buku apa handbooknya ya buku panduan jurusanku ini di UNSW, jadi mereka arah risetnya itu sekarang ke arah kalau aku bisa bilang itu topik di energi nuklir itu reaktor namanya reaktor skala kecil dan modular kayak gitu. Ya. Dan itu kebetulan topik risetnya UNSW itu sesuai dengan keinginanku karena Mm. aku dulu pas S1 meneliti topik yang sama. Oke. Dan juga kebetulan banget Indonesia itu punya mimpi atau cita-cita untuk membangun reaktor pertamanya dan reaktor tersebut memiliki bentuk yang kecil dan modular atau bahasa Inggrisnya
Small and Modular Reactor atau disingkat SMR kayak Oke, gitu. oke. Jadi semuanya nih align, semuanya uh, lurus lah kayak Iya. align lah gitu kan. Jadi cita-citaku itu visi risetnya UNSW Mm-mm. sama cita-cita Indonesia itu terarah, maksudnya satu Linear ke, ya. ke satu arah kayak gitu loh. Oke, oke. That's why akhirnya aku memantapkan diri di Australia aja kayak gitu. Oke. Ya walaupun I cannot get practical experience ya, aku nggak bisa dapat momen praktikal, pengalaman yang praktis gitu untuk kerja atau mengoperasikan reaktor. Tapi setidaknya aku punya ilmu riset kayak gitu, punya portofolio riset di sini. Hmm. Bisa nanti pun kalau misalnya aku dapat kerja di sini, palingan kerjanya di kayak di apa lead apa BRIN kayak gitu, BRIN-nya Hmm, sini oke. lah gitu. Yang lembaga riset Atau itu ya, Badan ya, Riset oh Nasional. lembaga riset, namanya tuh ANSTO, Australian Nuclear Science Technology Organization kayak gitu. Oke. Kayak BRIN-nya sini. Greennya Australia, ya. Nggak ding, kalau di Indonesia itu ada namanya ORTN, Organisasi Riset Teknologi Organisasi Riset Teknologi Nuklir, itu di bawahnya BRIN. Nah, nanti Oke. aku mau mau ya Astungkara ya misalnya di masa depan dapat kesempatan untuk kerja di ANSTO ini yang aku sebutin tadi ya. ANSTO sama ORTN BRIN ini ya sama lah Oke. kayak yang meneliti tentang nuklirnya gitu di sini. Oke, oke. Oh. Itu Hmm. cita-citaku. Maksudnya Ya, kalau kuliah di sini gitu. ya, Karena memang aku pengen mendapatkan exposure juga dari pengalaman-pengalaman di luar negeri kayak gitu. ya. Yang bisa aku kemudian bawa ke Indonesia. Indonesia. Oke, mantap. Berarti mulia banget ya, apa namanya, impian dari KUUM ini. Nah, terkait dengan rencana apa planning ke depannya itu berarti KUUM akan ada kemungkinan kerja di Australia dulu, baru ke Indonesia, atau sebenarnya ingin menetap di Australia juga? Karena kan tadi KUUM bilang saya eh, berencana nanti setelah kuliah ini mau coba daftar di bekerja kalau misalnya dapat kesempatan bekerja di Asosiasi Nuklir Australia atau di Asosiasi Nuklir di Indonesianya nanti tergantung yang mana diterimanya kan kayak gitu. Hmm. Apa mau nyari pengalamannya aja dulu di Australia kemudian tapi tetap nanti akan ke Indonesia. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, aku bisa jawab dengan lagu ya. Nah, Walaupun banyak negeri ku jalani, wah, merinding saya dengarnya. yang masyur permai di kata orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Nah, jadi ya aku nggak tahu ya liriknya mungkin salah ya. Iya, Tapi intinya eh, itu aku dengar lagu itu di sini tuh merinding banget gue. Bener iya, sama kayak gue, sama iya, kayak kamu gue. Nah, gitu. iya, iya. Ah, Jadi, iya, itu apalagi statusku sebagai award di LPDP ya. Jadi yang iya, memang benar-benar dituntut untuk pulang gitu. iya, Yang pasti, jadi jawaban pastinya aku pasti pulang, aku pasti mengabdi. Tapi, iya. nah sebelum pulang itu, nah aku nggak pengen pulang dengan tangan kosong ataupun dengan otak kosong kayak gitu. Atau otak setengah tuh aku nggak mau juga Iya. gitu loh. Jadi kalau bisa agak full dikit lah gitu. Jadi setelah apa namanya setelah kuliah dapat gelar itu aku maunya sih nyari pengalaman dulu di sini kayak gitu. Baik dan kalau LPDP itu seingatku mengizinkan untuk saat ini resminya itu cuma mengizinkan 1 tahun untuk internship Oke, di oke. luar negeri. Habis itu kalau nggak salah nanti bakal ditambah tuh 2 tahun, bisa 2 tahun mulai tahun depan. Bakal ada pengumuman bahwasanya award di LPDP itu boleh internship maksimal 2 tahun. Oke. Nah itu seperti yang aku bilang tadi teman-teman semua peraturan LPDP itu sangat dinamis. Kayak Iya. tahun ini dikasih izin 1 tahun internship, tahun depan udah berubah dikasih Iya. izin 2 tahun gitu. Iya. Jadi perhatikan panduan. Nah di situ setelah dapat internship, eh, setelah melakukan internship 2 tahun, aku kalau memang ada penawaran yang baik di Indonesia, pastinya aku datang ke sana. Tapi kalau misalnya tidak ada penawaran yang eh, baik, maksudnya ya tidak ada lowongan misalnya di Indonesia gitu, aku bisa melakukan yang namanya diskusi dengan LPDP. Oke. Kayak eh, jadi kan memang kalau di LPDP itu ada kewajiban balik.
selama 2N+1. 2N+1 itu maksudnya N itu tahun aku kuliah. Kalau aku kuliah 2 tahun, aku harus mengabdi selama 2 kali 2 tambah 1, 5 tahun di Indonesia. Indonesia. Gitu Oke. ya. Nah, lalu eh, sebenarnya bentuk mengabdi ini juga LPDP kemarin sudah cerita, bentuk mengabdi ini tidak mesti harus datang ke Indonesia. Nah, tapi dengan kita bekerja di organisasi, sorry, dengan kita kerja di ranah-ranah pemerintahan di negara-negara orang, Iya. kayak misalnya di World Bank atau di PBB ataupun instansi pemerintah lainnya, yang di mana hal itu bisa membuat nama kita menjadi dalam tanda kutip harum, Oke. itu diperbolehkan. Itu sudah termasuk dalam mengabdi dan itu sudah termasuk dalam hitungan 2N+1 ini. Gitu. Iya. Sehingga kalau memang aku tidak ada kesempatan untuk lanjutin kerja di dalam negeri, aku bakal lanjutin kerja di Australia, tapi dengan minta izin. Pasti Oke. minta izin. Dan nanti apapun keputusan LPDP pasti aku turuti. Kayak gitu. Kalau memang disuruh Oke. balik eh, dan turut serta membantu menciptakan lapangan pekerjaan, aku juga sangat terbuka. Iya. Kayak gitu. Oke. Sangat ingin kayak gitu. Hmm. Itu sih jawabannya, Bu. Oke, mantap, mantap. Nah, terkait dengan kegiatan perkuliahan di Australia nih, Kak. Kalau nggak salah, saya mungkin di periode sebelum-sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya itu, kampus di Australia itu, terutama untuk mahasiswa S2-nya, itu yang saya pernah dengar, mewajibkan mahasiswanya untuk selain kuliah, selain belajar di sana juga wajib kerja. Misalkan kayak di McD atau misalkan di mungkin di Hmm. showroom atau mungkin di apa namanya ya toko-toko gadget gitu. Yang penting mereka dapat tambahan untuk nantinya mereka bisa gunakan untuk makan sehari-hari dan yang lainnya itu. Kalau di kampusnya KUM atau misalkan kegiatan yang sedang KUM lakukan ini, apakah seperti itu juga penerapannya atau bagaimana, Kak? Nah, kalau itu sebenarnya bukan wajib ya, Bu. Ya. Tapi memang Hmm. trennya memang seperti itu. Kalau orang yang kuliah ke Australia, baik itu dari negara manapun ya, Ya. pastinya mereka kerja di sini. Bukan pasti sih, mayoritas Mayoritas. mereka kerja Oke. kayak gitu. Dan kenapa demikian? Karena gue memang di sini tuh, waduh, mahalnya mahal Mahal. banget. Itu sebagai perbandingan ya, makan nasi sama 2 lauk prasmanan. Hmm. Ada nih di sini nasi Ya. sama lauk prasmanan itu $15. Satu Satu kali dolarnya makan. 10.000 Hmm. Oke. sekali makan, sekali Hmm. makan. $1 10.000. Nah, habis itu aku iseng nih kemarin ke tempat dagang elektronik lah gitu kan. Lihat harga penanak nasi. Tahu berapa harga penanak nasi? $14. 14 Jadi dolar. di sini ya jadi kayak, wih, masa lebih mahal nasi jadi ketimbang pembuat mesin Iya. pembuat nasinya sendiri gitu Iya. loh. Nah, jadi kalau memang ada suara pesawat, aku Iya. mohon maaf karena memang tempat ini dekat dengan bandara gitu, jadi bakal Oke. banyak suara pesawat. Oke. Oke. Iya. Nah, habis itu memang kalau di sini tuh untuk harga makanan, terutama harga jasa, ya jasa tukang masak atau apapun itu mahal Gung di sini. That's why Oke. banyak orang juga mau mau kerja di sini, mau ya istilahnya kayak cuma cuci piring lah gitu. Iya. Itu Iya. udah mahal loh di sini. Iya. Karena memang jasa di sini sangat dianggap mahal. Hmm. Tapi kalau misalnya bahan mentah itu murahnya murah kebangetan. Jadi Hmm. Iya. kayak misalnya perbandingan nih, nasi sama potongan lauk sama sayur $15. Aku bisa beli ayam, ayam satu ekor 1,6 kilo sudah dibumbui tinggal di oven aja itu bisa $11. Oh iya. Jadi kayak $11 itu bisa aku pakai makan seminggu lah. Tepat. Seperti yang Iya, saya dapat infonya. iya, jadi kayak lebih baik. Jadi makanya di sini tuh aku lebih baik masak deh. Masak, iya, Masak iya. itu. Jadi di sini tuh daging tuh murah, Hmm. susu itu murah. Habis itu kalau teman-teman suka, aku nih sambil makan oats nih ya. Oke. Terus teman-teman suka makan oats pagi-pagi, wah oats di sini murah banget sih. Murah ya. Kayak berapa nih ya? 1 kilonya anggapan 16.000 lah di sini. Iya. Dan itu Australian oats yang tidak ada grainnya apa Ya, sih kayak iya. utuh semua lah gitu. Utuh semua. Oke. Jadi Oh, memang di sini tuh ada komoditi yang ya. murahnya kebangetan, ada yang mahal gitu. Mahal. Oke. Berarti di Australia itu
ini kebetulan berarti informasi juga ya untuk teman-teman, siapa tahu nanti ada yang ingin kuliah di Australia. Berarti bisa dibilang masak lebih murah di Australia kak ya? Kita beli bahan, Ya, kita olah sendiri, ketimbang kita beli makanan jadi gitu. betul sekali. Oke, berarti Sorry, aku ya gimana gimana? ini ya coba nyambung lagi ya. Oke, Di situ ya. kalau ya memang benar di sini banyak orang yang kerja Hmm. mahasiswanya, tapi dari LPDP sendiri tidak menyarankan, tidak apa yang melarang lah bisa Ya, bisa aku bilang melarang untuk kerja karena ya kita di sini udah dibiayain loh, ya udah benar. enough loh sebenarnya gitu. Bahkan kelebihan lagi menurutku. Ya, Kayak, ya. wih bener-bener lah gitu. Nanti kalau misalnya kalian coba perhatiin lagi tunjangan LPDP itu apa aja gitu. Ya, Kalian pasti akan merasa oke, it's enough kok gitu. ya, ya. Dan agar kita fokus ke kerja ke apa ke Belajar pekerjaan ya. kita sebagai mahasiswa kayak Hmm. gitu loh, belajar kayak Hmm. gitu. Tapi kalau abis itu dari LPDP melarang. Tapi kalau dari izin sebagai pemegang visa pelajar itu boleh kok. Boleh, oke. Visa pelajar itu maksimal kerja 24 jam per minggu maksimal. Oke, ya. Maksimal kerja 24 jam per minggu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah ke sini, kalau pakai LPDP, nah no. Ya, Tapi kalau misalnya pakai mungkin pakai beasiswa yang lain atau AAS kayak gitu misalnya. ya, Kalau AAS seingatku, correct me if I'm wrong, itu boleh ya. memperbolehkan kerja. Oke, Oh iya, tapi LPDP sebenarnya boleh kok kita kerja. LPDP sebenarnya memperbolehkan kita kerja dengan syarat kerjanya itu linear dengan hmm, jurusan kita dalam artian mau jadi asisten peneliti, asisten dosen, oke. Ya. jadi tutor itu boleh. Tapi kalau misalnya jadi kayak tukang cuci piring yang tidak linear dengan jurusan itu nggak boleh. Oke. Ya, itu dijadikan Hmm, catatan. ya. Terkait dengan ini Kak, tadi kan kita sudah membahas kehidupan mahasiswa di Australia gitu kan, dari kebutuhan makanan, kemudian juga pekerjaan. Nah, terkait sekarang untuk tuntutan kelulusan di University of New South Wales itu kayak gimana Kak tuntutannya? Maksudnya gini, kalau di Indonesia itu kan ada tesis, kemudian juga kita wajib submit jurnal internasional, kemudian juga wajib ikut proceeding atau seminar internasional. Nah, kalau di Australia ini kayak gimana Kak tuntutan kelulusannya Kak? Untuk bisa lulus nanti dari kampusnya itu, apakah sudah diinfoin di awal di ospeknya atau gimana? Nah, kalau ya udah sudah diinfoin. Jadi kalau di sini itu kan memang di Australia itu memang eh, sangat-sangat kentara perbedaan antara master by coursework Oke, sama master by research kayak gitu kan. oke ya. Kalau master by research dia harus riset dulu baru bisa lulus. Tapi kalau master of coursework dia lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya mau belajar aja, Mm. eh, nggak mau bikin tesis bisa, bisa lulus, bisa dapat gelar. Oke. Tapi gelar itu tidak bisa digunakan untuk lanjut S3. Oh iya. Ya, tapi kalau misalnya aku coursework nih, coursework habis itu mau lulus dan punya gelar agar bisa lanjut S3 bisa ngambil tesis kayak gitu di akhir. Jadi istilahnya kayak mungkin setahun pertama, 1,5 tahun pertama itu belajar, setengah Mm. tahun sisanya riset kayak gitu. Riset, oke. Riset Ya, tesis dan itu bisa banget. bisa. Dan itu aku coba pecahin satu-satu ya. Kalau master Ya, by coursework itu ada dua jalur lulus ya. dengan tesis dan tanpa tesis. Tanpa tes. Kalau dengan tesis, nanti dia dapat gelar master dan juga dia dapat gelar honor, honor, Oh, honor, oke. honor, Honor honor. ya, honor. Ya. Mhm. Gelar honor ini bisa digunakan untuk lanjut S3. Oke. Ya, Nah, tapi kalau misalnya tidak ada tesis, kita cuma dapat gelar aja, tapi tidak dapat honor. Dan oke. itu tidak bisa lanjut S3. Ya udah, stop di situ. Oke. Lalu kalau yang uh, master by research ya nanti udah langsung dapat honor gitu, tapi ya dia tidak tidak apa nih, tidak banyak belajar lah. Memang dari awal dia riset kayak Oh, langsung gitu. riset. Oke. Nah, terkait berarti dengan jalur yang kau tempuh di Australia ini, apakah yang jalur riset atau yang jalur belajarnya itu, Kak?
Nah, sekarang ini aku jalur belajar Yang master by belajar, oke. coursework-nya dan Hmm. saat ini ya masih belajar-belajar. Habis itu Iya. kalau di tahun depan itu baru aku kemudian menentukan mau lulus tanpa tesis atau dengan tesis gitu. Iya, iya. Oke, mantap, mantap. Nah, terkait dengan informasi yang tadi Kak Uum informasikan, kalau misalkan kalau misalkan saya ambil yang jalur dengan tesis, itu kan bisa lanjut S3. Kalau yang tanpa tesis itu nggak bisa lanjut S3. Nah, lanjut S3-nya tuh nggak bisa di Australia atau nggak bisa di Indonesia? Itu Hmm, Kak. Hmm. pertanyaan yang bagus. Ya, Aku pernah nanyain juga. ya. Jadi sebenarnya itu eh, karena aku nanyanya agen ke orang agen Australia, agen pendidikan Oke. Australia, ya dia cuma bilang ya kamu nggak bisa lanjut S3 di sini di Australia. Oh, Tapi di kalau di Australia. luar kalau di luar saya tidak bisa menjawab gitu. Hmm. Berarti Jadi ada mohon kemungkinan maaf, bisa mungkin ya. mohon maaf pertanyaanmu belum terjawab juga. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, Tapi Kak. setidaknya Hmm. kalau secara logikaku ya, kalau memang punya gelar master, Ya. bisa aja sih lanjut di Indonesia terutama ya, ya gitu. Hmm. Ya Oke, cuman cuman kelemahannya apa ya? Kamu nggak punya pengalaman riset, padahal nanti S3 harus banyak riset kan, betul. kayak gitu. Ya, ya. Hmm. Oke, mantap, mantap. Nah, terkait ini juga, Kak. Apa namanya? Ini yang saya pernah dengar di Australia itu memang dosen yang membimbing kita di perkuliahan ataupun mungkin di penelitian itu memang akan membimbing kita dengan baik, tapi mereka pun akan menyarankan kita juga untuk ikut jasa bimbingan tugas seperti itu di Australia. Nah, apakah di universitasnya KU Umni seperti itu? Misalkan contoh, kita ada tugas mata kuliah X misalkan yang mewajibkan mungkin melakukan pengembangan apa mungkin nuklir atau misalkan modular yang kecil-kecil itu. Nah, karena dosennya ada penelitian juga, kemudian juga ada mungkin mengisi kuliah lain dan yang lainnya itu kita disarankan untuk coba kamu ikutin jasa ini nanti di sini kamu akan memperoleh ilmu-ilmu baru, kemudian juga kamu akan dapat pendampingan. Apakah seperti itu Kak atau beda mungkin Kak yang di kampusnya KU? Atau mungkin pernah Oke. dengar yang kayak itu? Eh, aku jujur belum pernah dengar Belum sebelumnya, pernah Gung. dengar. Oke. Tapi permodelan yang sama itu ada di sini. Jadi Ah, di sini itu ada yang namanya apa ya? Peer peer counselor lah kalau oke. bahasa sederhananya. Ya, Jadi kalau misalnya aku punya struggling di sini di bidang apapun itu, di matkul apapun, di tugas apapun, mungkin karena alasanku pribadi ataupun hmm, mungkin karena alasan ya kayak dosennya yang ya, jarang masuk ya. Tapi di sini ya. sih dosen itu sering masuk sih. Sering masuk. Eh, Oke. iya sering masuk. Nah, itu Oke. ada peer counselor di sini. Oke. Jadi kalau boleh bilang ya, di sini itu di kampus ini benar-benar sangat menitik beratkan kepada mental health, well-being-nya kita. Mental health, well-being itu benar-benar diperhatiin banget. Oke. Karena setiap acara ospek, misalnya kan aku ospek 2 3 hari, Ya. di setiap sesi itu selalu dikasih tahu Bu. Oke. Kalau misalnya eh, apa ada kena pelecehan seksual hubungi ini. Oke. Kalau misalnya depresi hubungi ini. Kalau misalnya perlu peer counselor hubungi ini kayak gitu. Mm-mm. Jadi benar-benar tadi itu di tiap sesi digituin kayak gitu. Jadi pas keren banget sih. Keren. Mm, kayak concernnya mereka gitu. Nah, habis itu balik lagi. Nah, kalau misalnya memang aku punya struggling di dalam menyelesaikan matkul atau apa gitu, atau tugas proyek, ada kok yang ada wadahnya Ada bagi waktu. kita untuk mencari sepuh lah kayak gitu. Iya. Puh, sepuh, Sepuh. nah, kayak gitu. Tolong bantuin saya puh, ya, kayak gitu. Itu Betul. ada kok, ada Ada. forumnya gitu. Nah, Kayak gitu. Jadi memang keren sih di sini. keren. Oke. Berarti dia apa namanya kebutuhan untuk membantu kita belajar itu benar-benar berkualitas dan terfasilitasi dengan baik di Australia berarti Kak ya. Terutama di Ya, kampus di Universitas kampus tuh tetap. New South Wales. Oke, mantap, mantap. Nah, ini Kak, mungkin kita sekarang sudah mulai masuk ke sesi terakhir lah dalam perbincangan ini terkait dengan hal yang pastinya ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua terkait dengan tips nih.
tips untuk teman-teman yang kan tadi sudah mulai nih kita mengenal kehidupan mahasiswa di Australia bagaimana, seputar maksudnya pengenalan awal seputar University of New South Wales juga kita sudah mulai bahas tadi. Nah, mungkin ada teman-teman yang berminat juga kuliah di Australia. Nah, itu dan tentunya melalui jalur LPDP, kira-kira tips dari Kak Uum ini gimana Kak untuk teman-teman nanti yang berencana ingin menempuh pendidikan di Australia? Oke. Ya, jadi eh, hal pertama yang aku pengen sampaikan Ya, berdasarkan pengalamanku ya. Jadi aku harap teman-teman melibatkan Tuhan di setiap langkah teman-teman gitu. Aku dulu punya cita-cita tuh kuliah tuh ke Perancis, Bu. ya, Dari semester 5 aku udah belajar Perancis. Udah belajar, udah les lah gitu. udah les ya. Udah mateng, udah tinggal ready to launch aja lah gitu kan. Mhm. Nah, tapi tiba-tiba ternyata pas aku mulai daftar tuh ada struggling lah daftar ke Oke, Perancis ini. Baik itu dari segi finansial, habis itu dari segi eh, apa ya kayak ada keteledoran juga kayak gitu. Kayak ya, aku nggak membaca buku pandu apa ya buku panduan dengan baik sehingga aku melewatkan kesempatan untuk kuliah ke Perancis kayak gitu. oke, Eh, itu mungkin itu sudah sebagai takdir takdir buat aku lah gitu. Kayak ya, aku padahal aku udah nyiapin dari semester 5 lo belajar bahasa ya, Perancis ke dan Prancis. itu eh, udah effortnya udah besar banget lah kayak teman-temanku pun ngomong kayak ih niat banget udah sampai belajar bahasa Perancis itu kan memang tujuanku ke Perancis sama gitu. Ya, Tapi ternyata setelah memperluas pandanganku kayak gitu oh ternyata Australia juga sangat-sangat linear nih dengan goalsku kayak gitu oke, dan Tangai Bahagia memang Australia yang menerima aku pertama kali ya, dan difasilitasi oleh LPDP juga ya, itu sesuai akhirnya aku kesini gitu mhm. itulah eh, istilahnya apa ya itulah jawaban dari Tuhan atas doa-doa aku gitu. Aku Oke, pengen biar studiku lancar aku pengen sungguh biar aku bisa bermanfaat buat Indonesia pasti, pasti. ya bermanfaat buat Indonesia studi yang lancar itu kan nggak mesti di Perancis kayak gitu Ya, ya betul. ternyata doa aku dijawabnya di sini di Australia Oke, gitu sehingga ya aku mohon teman-teman libatkan Tuhan di setiap langkah teman-teman itu yang pertama lalu yang kedua tipsnya adalah baca buku panduan mhm. harus benar-benar aktif baca buku panduan harus benar-benar teliti telaten Mhm. anti teledor pokoknya aku kesalahanku tuh nggak baca buku panduan lah jadi kayak dulu tuh ini ceritanya jadi Prancis daftar kuliah di Prancis itu sekali setahun lewat lewat website pemerintah kayak SBM lah modelnya tapi tanpa Oke, tes maksudnya kayak lewat satu kanal pemerintah gitu ya, kalau aku daftar UNSW kan langsung ke UNSW-nya gitu ya, nah itu aku milih kampus X misalnya gitu ya, oke aku udah milih kampus X aku udah ngunci aku udah bayar registrasi ke sana mau daftar LPDP gitu ya. pas aku buka daftar kampus yang diajak kerja sama LPDP ternyata kampus X ini nggak masuk bro Oke, ya, ya. terus aku dapat kuliah mau dari mana gitu loh kayak dapat uang kuliah dari mana kayak karena memang kalau aku nggak beasiswa nggak kuliah kayak gitu loh Oke, ya, ya, kayak gitu jadi aduh ya udahlah kayaknya kayaknya nggak kalau mau ke Perancis itu kayak harus tahun depan lagi lah aku nyoba kayak gitu loh ya, ya. dan memilih kampus yang berbeda dari X kayak gitu jadi ya udahlah kayaknya bukan rezekiku deh ke Perancis akhirnya aku ke Australia Oh, kayak berarti gitu harus kayak langsung aku disesuaikan. bikin plan B gitu. Oke, berarti antara Ya benar gue harus LPDP harus disesuaikan. disesuaikan lagi dengan LPDP yang kira-kira mana nih yang akan saya biayai kamu kayak gitu berarti ya. Dari LPDP-nya ada list-list ya Mm-mm. negara-negara apa kampus di negara-negara itu ya. Iya, Oke, ya, ya. mm-mm. Oh, Kayak gitu. Nah, habis itu kayak aduh ya udahlah set plan B ke Australia ternyata lolos kayak gitu. Jadi teman-teman harus baca yang namanya buku panduan, panduan ya. baik itu buku panduan kampusnya atau beasiswanya, bacalah secara barengan dalam artian kayak jangan nunggu selesai tutup pendaftaran kampus baru buka panduan beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya gitu. Iya, Jangan iya. kayak gitu. Simultaneously atau barengan lah bacanya gitu. Oke, ya. Tips yang kedua itu tips fatal banget. Habis itu, oh ya, termasuk juga di tips kedua itu
Nanti catat berkas-berkas yang diperlukan apa, habis itu deadline-nya kapan, kayak gitu. Ya. Itu yang nomor dua. Itu yang nomor tiga, terutama teman-teman yang mau ke kuliah ke Australia, UK, US, New Zealand, Ireland, Irlandia, Kanada. Nah, itu teman-teman bisa pakai jasa agen. Jadi kalau ya aku bukan promosi ya, aku bukan promosi di sini. Aku eh apa ketulusan tulus aku ngomong ini gitu. Jadi Ya. aku pakai agen namanya IDP Education, IDP Oh, Education. IDP, ya. Oke. Nah, itu Pernah dengar. jadi teman-teman kalau di sana itu lewat jalur ekspres lah bisa aku bilang. Mm-mm. Dalam artian gini, teman-teman tuh kalau misalnya nggak lewat itu, teman-teman harus lagi yang namanya translate kakak, translate eh, apa lagi, translate akte, kayak gitu. Itu bakal makan biaya kan. Nah, tapi kalau misalnya lewat IDP itu, IDP itu sudah tersambung langsung ke kampus-kampus di Australia dan kayak semacam gini. Aku tuh dikasih tahu IDP itu punya cap sederhana capnya, tapi di cap itu yang menunjukkan, yang menandakan bahwa berkas akte ini itu adalah memang benar-benar akte kelahiran si calon mahasiswa dan informasi yang diberikan telah benar kayak gitu. Mm-mm. Ya. Jadi itu nggak perlu lagi. Misalnya nih, kalau dulu aku ke Perancis ya, akte sama kakak itu sama dokumen lainnya, aku translate ke bahasa Perancis Hmm. ke penerjemah tersumpah kayak gitu. Oke. Tapi kalau lewat IDP ini, karena orang udah tektokan langsung lah antara IDP dengan kampus, kalau IDP udah bilang oke, dan walaupun itu dalam bahasa Indonesia, kasih cap aja, ini approve, tuh, langsung kirim ke kampus. Kampus yang nerimanya dengan bahasa Indonesia dan oh IDP sudah approve artinya udah bener nih gitu, nggak perlu Ya. lagi translate, nggak perlu lagi penerjemah tersumpah kayak gitu. Oke. Itu perksnya, itu keunggulannya kalau pakai agen IDP kayak gitu, dan tidak dipungut biaya sampai saat ini pun nggak ada dipungut biaya kok. Karena memang komisinya langsung dari kampus Oke. gitu, dan itu mempermudah aku, memperingan kerjaan aku. Kayak aku cuma ngasih berkas aja nih, toing gitu, nanti mereka urus segala macam lah gitu. Nanti kayak aku waktu itu tanggal 27 Februari itu kayak lagi santai-santai duduk siang, tidur siang, tiba-tiba datang LOE kayak gitu. Ya. Tiba-tiba muncul aja LOE gitu. Karena aku nggak ada mikirin gitu kan. Kayak karena memang udah kayak agen lah. Oke. Ataupun ke kampus manapun teman-teman, itu aku saranin carilah dulu agennya ya. Dan kalau bisa cari yang gratis. Kayak kalau ke Prancis itu ada agennya tersendiri, kampus France Indonesia namanya. Kalau ke apalagi ada temenku mau ke Swiss itu ada juga agennya tapi aku nggak tahu. Pokoknya cari sendiri lah. Jadi oke. Agen pendidikan tuh ada yang berbayar ada yang gratis. So pinter-pinter lah gitu. Itu tips nomor tiga ya. Itu tips nomor empat. Walaupun teman-teman pakai beasiswa, incar beasiswa, tapi aku saranin banget untuk menabung. Nah, Iya. menabung karena nanti ngurus visa, ngurus beli tiket pesawat itu si, si sifatnya itu reimburse gitu loh. Mm. Jadi kayak di awal tuh kamu apa kalian perlu uang banyak banget untuk nyiapin ini. Belum Iya. lagi nyari kos, Iya. belum lagi kalau di Australia itu dia ada sistem namanya bond, BOND. Iya. Itu jaminan lah. Jadi anggapan aku pakai bahasa di Indonesia ya. Anggapan kita ngekos di Indonesia itu 1 juta per bulan. Iya. Nah, tapi di awal itu kita tuh harus bayar uang kos sama uang jaminan, di mana uang jaminan ini sebesar 4 bulan gitu. Jadi Mm-mm. Iya. jadi kayak total di awal di saat pertama kali mau masuk ke kosan kamu apa kalian tuh harus bayar 1 juta plus 4 juta kayak gitu. Jadi total 5 juta kalian harus bayar. 1 juta untuk rentnya untuk sewanya, 4 Iya. juta 3 juta 4 Empat juta ini untuk jaminan. jaminan. Kalau Oke. misalnya gentengmu apa kamu mecahin gelas di sana, kamu mecahin lampu, mecahin jendela ya pakai uang jaminan ini. Diambil dari sana. Tapi Oke. kalau misalnya kita udah keluar dari kos itu nanti dibalikin kok uangnya Dibalik. gitu. Oke. Mm. Nah itu jadi uang di awal itu perlu banyak banget. Jadi aku saranin sih nabungnya. Itu itu bukan tips tips ya tips bukan tips untuk mendaftar ya, tapi tips agar menjadi financially resilient kayak lebih Oke. tahan secara finansial kayak gitu.
sih. Tapi kalau untuk pendaftarannya ya udah tiga tips tadi tadi itu, Oke. tiga tips tadi. Terus itu kalau untuk IELTS, aku juga sering sharing-sharing IELTS gitu di Instagramku. Nanti mungkin bisa dimasukin ya, Oh Gun. iya, Nah, kemarin sempat tak screenshot juga Kak. Kan ada list-list itu. Oh ini kayak penting ini nanti. Ya mungkin nanti iya. lanjut Di, studinya gimana maka mumpung mungkin belum belum tak baca sekarang tapi minimal udah di screenshot kan nanti lah mungkin bisa dibaca kayak gitu. di highlight sih ada, Gun. Jadi Ya, ya. aman lah. Oke. Tuh, kan untuk tips IELTS, eh, bisa kan teman-teman baca di Instagramku, kan itu panjang tipsnya. Tapi Boleh yang ya info itu, Instagramnya kalau Kak? Apa Instagramnya mungkin teman-teman nanti bisa hadir di sana. at Kuumbara, U-nya dua, Kuumbara. Oke. Seperti ini ya berarti ya. Mm-mm. Ke Umbara. Oke. Ya, kayak gitu. Itu aja sih tips dari aku. Oke. Mantap, mantap. Baik, terima kasih Kak Uum sudah berkenan untuk sharing terkait LPDP di Australia dan juga kampus University of New South Wales kepada kita. Semoga informasinya berguna dan bermanfaat serta berkah untuk Kak Uum sendiri dan lancar dalam perkuliahan di Australia. Semoga. Baik, sekian video dari Amin. kami, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan. Dan eh, tentunya ke depannya kita akan kedatangan lagi tamu-tamu lain dengan topik-topik yang berbeda. Oke, sampai sini dulu, teman-teman. Sampai jumpa. Bye.